Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan kepada semua trader Indonesia, trader Amarket. Di kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Kembali lagi saya akan membawakan sedikit analisa harian trading. Kita akan membahas, mendengarkan, melihat sedikit informasi-informasi dalam dunia trading di pasar yang sedang terjadi, dan kita akan mencoba menganalisanya secara teknikal supaya hasil dari analisa ini minimal bisa menjadi pegangan untuk para trader dalam bertransaksi pada hari ini, hari Jumat ya. Oke trader, pada hari ini seperti biasa setiap hari selalu ada judul-judulnya, dan hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah kenaikan dari euro angkel saham dolar yang disebabkan karena dolar Amerika yang semakin melemah ya. Jadi dia mengalami pelemahan selama 2 minggu terakhir. Ini adalah nilai terendah setelah dia naik ya, indeks dolar naik tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Hari ini dia agak sedikit nilai terendah dalam 2 minggu terakhir. Ini sangat mempengaruhi semua sesi perdagangan ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa 60% perekonomian dunia ya dikuasai oleh mata uang dolar Amerika. Oleh karena itu dolar Amerika adalah sentral dalam perekonomian dunia. Di saat dia terjadi pergolakan, maka akan terjadi pergolakan di seluruh dunia. Di saat dia menjadi penguatan, akan terjadi juga permasalahan di seluruh dunia ya. Oleh karena itu trader semuanya, kita akan membahas ya, prinsipnya ini secara keseluruhan ya, bukan cuma satu aja tapi secara keseluruhan. Oleh karena itu biar lebih lengkap lagi, mari kita akan membahas ya Euro USD, bagaimana analisa hariannya pada hari ini ya trader ya. Oke trader semuanya, kita masuk aja langsung dari analisa harian kita pada hari ini. Kita coba lihat. Oke, trader semuanya. Seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa Euro USD meraih tertinggi baru dalam bulanan di seputaran 1.0765 karena melonjaknya sentimen pasar. Ya. Selain itu trader bisa lihat juga bahwa meningkatnya peluang kenaikan suku bunga ECB, Euro Central Bank telah mendukung pembelian euro. Seperti yang kita bilang kemarin bahwa Euro Central Bank dia menaikkan suku bunga dia. Akibat kenaikan suku bunga dia artinya ya mata uang euro akan selalu mengalami kenaikan dan dia bisa menekan dolar ya. Oleh karena itu ini adalah penyebab kenapa dolar ini menjadi mengalami penurunan. Akibat dari penurunan dolar akan bersangkut pautnya dengan mata uang lainnya, misalnya gold ya, atau GBP USD, atau semua mata uang yang selalu ada hubungannya dengan dolar Amerika ya. Ini dia, seperti yang kita ketahui bahwa terjadi perang kepentingan antara Europe Central Bank dan The Fed ya. Di saat The Fed menaikkan suku bunganya, otomatis pasti harga dolar akan meningkat. Tapi ya, dengan kenaikan angka dolar itu akan membebani yang lain-lainnya. Istilah kasarnya hawkish ya. Bisa terjadi hawkish, otomatis gold turun. Ya, mata uang lainnya semua tiarap ya. Nah, tapi mau sampai berapa lama trader? Sekarang kebalikan arah. Euro Central Bank juga menaikkan suku bunganya. Akibatnya imbas yang terjadi dolar mengalami sedikit stagnasi dan sedikit mengalami pelemahan. Nah, ini yang menyebabkan hari ini ya dolar sangat lemah dan membuat kenaikan dari mata uang lainnya termasuk emas atau gold ya. Intinya dengan beberapa mata uang lainnya. Oke, kita lihat sekarang trader. Sekarang kita coba masuk ke platform. Kita sekarang coba masuk di platform mana ini platform kita. Oke. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Di platform di sini sudah sangat jelas trader di
harian pada hari ini tendensinya bullish, sudah sangat jelas. Ya. Saya coba memberikan rentang hariannya itu dari 1.07100 sampai 1.07636. Sudah sangat jelas ini pergerakannya sampai di mana, trader ya. Di sini sudah bisa dilihat trader bahwa pergerakan dari mata uang ini sampai di mana. Nah, dan kalau trader udah lihat di sini, setelah dia menembus di rentang harian di sini, dia sedang mengalami sedikit penurunan setelah menjelang masuk di pasar Eropa. Nah, kalau posisi seperti kayak gini trader ya, kalau posisi seperti kayak gini saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba mengalami penurunan sampai di level sini. 1.07298. Ya. Dia akan mencoba sampai di level sini. Oleh karena itu saya bilang dari awal lagi bahwa harus siap hati-hati. Kalaupun terjadi penurunan ya saya cuma mengestimasikan itu dia akan mengalami penurunan sampai di sini. Untuk bisa turun lebih jauh lagi menurut saya masih sangat berat ya. Jadi akan sampai turunnya ini di 1.07298 ya. Nah, setelah dia turun ya saya bisa berestimasi ya setelah itu dia akan kembali lagi, naik lagi ya. Apalagi kalau nanti dia akan naik lagi sebenarnya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Oleh karena itu trader sebagai seorang trader bisa akan nanti trading misalnya membuat open posisinya di sini ya, misalnya menggunakan sell stop di sini dengan asumsi bahwa nanti dia akan turun ke bawah ya. Nah, nanti tinggal take profit dan stop lossnya trader yang mengatur sendiri ya, karena asumsinya dia akan turun terus ke bawah, karena kalau kita lihat di RSI juga dia pasti akan turun ini. Tidak lama lagi dia akan turun, jadi arahnya tuh segini. Makanya karena itu kan saya bilang dari awal bahwa gunakanlah pending order ya, minimal misalnya menggunakan sell stop dengan asumsi bahwa dia akan turun terus sampai ke bawah ya. Nah, nanti pasang take profit terserah ya. Take profit terserah oleh para trader. Oke, selanjutnya kita masuk di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar trader semuanya? Untuk pergerakan pound sterling uncle saham dolar, trader ya, bisa sangat jelas dilihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar adalah pasangan pound sterling uncle saham dolar merasa tekanan jaringan di dekat 1.2660 setelah pergerakan naik vertikal di sesi Asia. Mata uang ini tetap pada cengkeraman pembeli setelah mencapai terendah bulanan di 1.2155 dan kenaikan 2 hari berturut-turut telah dilanjutkan oleh pembeli pound pada hari Jumat setelah melampaui nilai tertinggi di seputaran 1.2621. Oke, kita coba masuk sekarang. Nah, trader bisa lihat sekarang. Nah, ini dia, trader bisa lihat tendensi bullish. Trader bayangkan bullish yang terjadi ya. Nah, dan kalau menurut analisa saya dia masih akan tetap bullish terus sampai di level sini trader 1.27691. Dia masih akan tetap naik sampai di sana trader. Minggu depan arahnya pasti akan ke sana. Minggu depan arahnya pasti akan ke sana. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa minggu depan 1.27691 masih bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini. Oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Kita lihat di sini trader udah bisa lihat dengan jelas ya. Rentang harian dari 1.25724 sampai 1.26681 ya. Sekarang dia sedikit mengalami penurunan trader ya. Nah, kalau analisa saya dia kalaupun turun dia akan mencoba penurunan itu sampai di level sini. Oleh karena itu saya bilang sekali lagi buat para trader semuanya, harap dilihat dengan seksama bahwa pola pergerakannya itu dia akan turun mencoba sampai di sini. Ya. Dia akan mencoba mengalami penurunan sampai di sini. Ya. Itu dia. Dan setelah itu, setelah mengalami penurunan sampai di situ, kita akan lihat ya, dia akan kembali lagi balik lagi naik ke atas. Oleh karena itu trader dalam trading terserah, trader nanti bisa misalnya trader nanti bisa menunggu di sini. Dengan catatan bahwa nanti trader membuat trading balik lagi ya, buy limit, atau trader bisa ambil posisinya di sini, sell stop. Ya. Jadi trader di dua sini, di dua orang bilang di dua sabar ya, di sini
Nah, di sini adalah waktu analisa yang harus trader lihat ya. Jadi akan bergerak di seputaran situ. Nah, ini semua tergantung dari trader semuanya ya. Tapi yang namanya trading, ya kita gunakan pending order untuk kepentingan kita. Ini bukan di FTT atau ini bukan di binary. Ini forex. Jadi kita bisa kapan ambil posisinya tergantung kita. Dalam trading anggaplah kita sebagai seorang pebisnis. Kita tahu kapan masuk dan kita tahu kapan keluar. Itu yang paling penting. Kalaupun kita loss, kita bisa mencegah lossnya itu tidak terlalu besar, ya. Itu dia, ya. Oke, trader. Selanjutnya kita akan masuk di mata uang AUD USD, trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan dari AUD USD kita pada hari ini? Kita bisa lihat nanti sekarang trader semuanya. Untuk AUD USD, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa mata uang ini mengambil tawaran beli untuk menyegarkan ke tertinggi intraday meskipun tidak ada kejutan dari data-data di Australia. Sentimen pasar memburuk di tengah kekhawatiran yang berasal dari Tiongkok. Dolar Amerika tetap tertekan di sekitar level terendah bulan ini. Dan indeks harga PCE Amerika dan katalis-katalis resiko diperhatikan dan diincar sebagai dorongan segar untuk mengalami kenaikan berikutnya. Ya. Kita lanjut masuk ke platform. Trader bisa lihat di sini di platform ini. Nah, trader bisa lihat di time frame 1 jam. Sudah jelas semuanya hari ini benar-benar naik. Benar-benar ya. Nah, ini dia trader. Dolar hari ini turun. Nah, oleh karena itu trader udah bisa lihat bahwa tendensi dia akan mengalami bullish pada hari ini. Kita akan lihat di time frame yang lebih rendah. Nah, ini udah sangat jelas trader ya. Kalau seperti kayak gini udah tidak ada pilihan lain trader. Ini pasti akan turun. Nah, kalau seperti kayak gini arah penurunan dia itu udah jelas dia akan mencoba sampai di level sini. Tergantung trader mau menunggu di sini nanti dia balik arah lagi ke atas, ya. Atau trader mengambil kesimpulan dengan trader mencoba menggunakan pending order sini, ya. Nah, misalnya menggunakan sell stop di situ ya. Oh, ini sorry terlalu tinggi. Misalnya sell stop di situ, di sini ya. Nah, sell stop di sini dengan alasan bahwa nanti dia akan turun terus ke bawah. Karena kalau lihat di sini ya RSI udah menunjukkan, stokastik juga udah menunjukkan. Jadi ya dia pasti arahnya cuma di sekitar sini trader semuanya. Oke, kita tarik. Teknikal nih kan cuma segini nih, seperti kayak gini. Udah. Arahnya seperti kayak gitu. Nah, setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Nah, ini yang harus trader perhatikan ya. Semua udah ditunjukkan, dikodekan dengan luar biasa oleh indikator-indikator ya. Tinggal nanti trader tinggal mengikuti aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimana ke arah pergerakan gold pada hari ini trader semuanya? Untuk gold hari ini trader sudah sangat jelas sekali bahwa gold menunjukkan pemantulan menggoda. Dia menggoda di level 1855 selama sesi Asia pada hari Jumat hari ini. Logam kuning ini terhibur oleh pelemahan dolar Amerika yang luar biasa di tengah keraguan-raguan pasar. Pasar ragu-ragu, dolar lemah, gold naik, mata uang yang berkorelasi dengan dolar naik, semuanya naik dan akan menutup minggu ini dengan naik. Yes. Namun kenaikan logam tampaknya ditentang oleh sentimen yang sangat hati-hati menjelang pengukur inflasi yang disukai oleh The Fed, yaitu indeks harga belanja konsumen pribadi personal CPA, Consumption Expenditure Amerika. Nah, ini dia. Coba kita langsung masuk aja ke platform trader. Kita lihat langsung ke platform. Nah, kita lihat di sini trader. Sudah sangat jelas sekali rentang harian hari ini dia lebih banyak menuju bullish. Walaupun kalau kita lihat di sini ya dia masih ada kemungkinan bisa turun ini sebenarnya. Tapi hari ini ada angin segar. Ada angin segar ya. Nah, kita coba lihat di time frame lebih pendek. Nah, ini dia. Ini masih malu-malu nih. Nah, kalau posisi seperti kayak gini trader ya. Kalau posisi seperti kayak gini ya. Ini saya tadi benar kalau nggak salah ya. Nah, ini. Kalau posisi seperti kayak gini, trader yang harus trader perhatikan di level sini.
sih. Nah, level ini. Kalau dia menembus ini dia naik atas. Tapi kalau dia tidak menembus dan dia turun menembus ini dia turun ke bawah. Oleh karena itu trader ya bisa tinggal menjaga aja, misalnya menggunakan ini di sini, ini di sini sebagai acuan aja untuk pending order ya. Bisa. Ya. Kalaupun dia naik sampai tembusin dia balik arah, trader menggunakan sell limit. Kalau dia pun turun sampai di sini, dia balik arah buy limit. Tapi kalau dia turun sini ya trader bisa menggunakan yang namanya buy stop atau sell stop, ya terserah dari trader semuanya. Semuanya kan semua tergantung dari trader. Tapi intinya trader udah tahu bahwa dia akan bergerak cuman di sekitar sini aja. Nanti masalah open posisi dan masuknya itu trader bisa mengetahuinya. Trader yang lebih tahu ya. Lebih paham di posisi mana agusnya saya masuk. Oke trader, kita langsung sekarang masuk ke kripto. Bagaimana kayak informasi kripto kita pada hari ini? Trader semuanya, seperti biasa kripto. Harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau kembali alami pergerakan harga yang kompak pada hari ini. Ya. Walaupun semuanya masih berada di zona merah. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, Bitcoin melemah tipis 0,56% dalam 24 jam terakhir ini. Dan sekarang berada di seputaran 29.627,70 per koin. Atau setara sebesar 432,8 juta. Oke, kita coba lihat langsung aja bagaimana ke Bitcoin. Kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas Bitcoin hari ini ya agak sedikit pelemahan ya. Saya minggu ini saya prediksikan Bitcoin itu dari 28 sampai 34. Dia tidak akan naik lagi kemana-mana. Jadi kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa prediksi saya minggu ini menuju ke kesempurnaan dan kebenaran ya, menurut analisa saya sih ya. Saya lihat dia pasti akan segini-segini aja. Dan kalaupun memang dia naik ya sebenarnya sih dari 28 sampai 30 sih. 30, 31, 34 menurut saya itu terlalu jauh sebenarnya ya. Oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, ini trader bisa lihat. Nah, ini sekarang dia akan mau naik. Nah, trader bisa lihat. Dalam posisi seperti kayak gini, 28 dia akan mengalami kenaikan. Tujuan dia yang pertama itu di sini. Dia akan sampai di 29 dulu. Kita jangan berbicara sampai di sini ya. Atau jangan berbicara sampai 30 di atas ya. Tapi kayaknya dia masih berbicara di 29. Oleh karena itu, saya bilang bahwa hari ini dia akan berkisaran cuman sekitar 28 sampai 29, tapi saya masih yakin bahwa penutupan dia hari ini masih bisa di 29. Oleh karena itu kalau saya lihat sekarang dia akan mengalami kenaikan, dia akan mencoba naik itu di level sini. Nah, gitu. Nah, dia akan mencoba naik sampai di level sini aja dulu sebagai penanda. Nah, ini dia ya. Dia akan coba naik sampai di level situ. Nah, dan selanjutnya akan lihat arah pergerakannya seperti kayak gimana. Karena kalau saya lihat di sini ya, setelah dia mengalami penurunan kayak gini, menurut analisa saya setelah ini ya, dia akan naik dia ini. Dia akan naik dia. Oleh karena itu dia akan bertemu di sini nih. Analisa saya dia akan bertemu di level sini, 29.172. Oke trader. Sekarang kita masuk selanjutnya ke kalender ekonomi. Untuk hari ini kalender ekonomi tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak informasi yang luar biasa, pada sepi-sepi aja. Hari ini cuman palingan dari dolar Australia, itu pun juga tadi pagi ya, udah datanya udah keluar ya. Sisanya untuk yang lain-lain tidak ada. Oleh karena itu bisa menggunakan analisa teknikal sebagai acuan dalam melakukan transaksi ya. Oke trader semuanya ya, sekarang kita coba lihat dulu. Sekarang kita masuk di ini. Sabar trader. Oke. Sabar, saya masuk dulu. Kasih pesan layanan masyarakat dulu. Oke trader. Ini adalah website dari Amarket. Trader, bergabunglah bersama kami. Sekarang kita punya
sedikit acara di mana trader bisa mendapatkan bonus 20%. Informasi lebih lanjutnya bisa trader lihat di website ya. Ada promosi tahun 2022. Di sini trader bisa lihat bonus 20% penawarannya buat para trader yang melakukan deposit ya. Di sini kalau nggak salah deposit ya. Ada ini data-datanya di sini. Nah, ini dia ya. Trader silakan melakukan deposit ya, silakan melakukan deposit dan bisa memperoleh bonus 20% ya. Nanti informasi selanjutnya bisa bertanya, oh caranya deposit $300 baru akan bisa mendapatkan bonus 20% ya. Ini masih ada 4 hari lagi kita punya acaranya ya. Oke, trader semuanya. Demikianlah trader, kita udah berada di akhir acara ini. Saya berharap semoga analisa harian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tema hari ini tentang Euro USD yang semakin melambung tinggi. Sebenarnya bukan Euro USD aja sih. Semua mata uang lainnya melambung tinggi karena penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar. Oleh karena itu bisa menjadi landasan untuk para trader dalam bertransaksi hari ini. Karena memang pada dasarnya semuanya lebih banyak bearish pada hari ini. Trader jangan lupa nanti pada pukul 20 lewat 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan membawakan webinar ya di channel ini ya. Kita akan berbicara tentang commitment of trader trading ya. Bagaimana cara menganalisa untuk melihat arah pasar di minggu berikutnya berdasarkan data-data dari minggu yang sedang terjadi pada minggu ini. Oke. Saya berharap semoga acara webinar nanti bisa dihadiri dan semakin banyak lagi dihadiri oleh para trader semuanya. Trader semuanya, akhir kata saya mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.